Ya kita menunggu putusan setelah ini, kita banyak-banyak berdoa aja. Karena harapan kita memang eh, benteng keadilan itu bermuara di pengadilan itu. Jadi kalau pengadilan ini bersifat profesional, fair, adil, maka para pencari keadilan akan mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Tapi kalau sudah pengadilan penuh di kecemasan karena tersandra, penuh kecemasan karena ada masalah-masalah sehingga memutus dengan penuh ketakutan, ya kita juga susah. Tapi sebagai salah satu bagian dari penegak hukum, kami pengacara harus tetap optimis bahwa hukum di negara kita akan ditegakkan. Entah sampai kapan tuh. Banyak kalau kita sudah semua pesimis tentang penegakan hukum di negara kita, bahaya negara ini. Jadi kita harus tetap optimis penegakan hukum kita akan tegak suatu saat. Seberapa optimis nanti hakim akan menolak eksepsi? Kalau kita lihat dari nota keberatan kami, ya, dan juga melihat tadi tanggapannya jaksa, kami sangat optimis karena jelas sekali bahwa dakwaan itu obscurable, bahwa dakwaan itu tidak jelas, dakwaan itu tidak berdasar, terutama tentang pasal 14 Undang-Undang Tipikor, ya. Di situ diuraikan betul bahwa bagaimana dakwaan itu harus betul-betul menguraikan tentang apa tindak pidana korupsinya. Nah, sampai terakhir kemarin tidak jelas itu. Semua bahas tentang undang-undang pangan, undang-undang pertanian. Nah, ini hal-hal ini yang harusnya kita cermati supaya masyarakat kita semakin yakin kepada penegak hukum, terutama di pengadilan. Lalu kita melihat dari fakta-fakta di selama ini persidangan, dari dakwaan, dari jawaban kami, data keberatan kami, jawaban dari jaksa, harusnya kita optimis secara profesional, ya. Tapi selebih dari itu ya kita, ya itu kewenangannya hakim lah. Semoga di peradilan ini masih ada nurani keadilan, masih ada keberanian dari para hakim-hakim kita. Semoga itu. Untuk hari ini kata Bapak mendapati atas hadir dan kondisinya bagaimana Pak? Ya, Pak Tom Lembang alhamdulillah dalam kondisi sehat dan beliau akan terus hadir selama proses persidangan ini, beliau terus akan hadir. Dan nanti kita lihatlah hakim akan memutuskan dengan dasar apa. Mungkin sedikit review yang kemarin Pak jaksa tadi kan mengatakan bahwa eksepsi yang kemarin diberikan persidangan tanggal 6 Maret ini memasukkan perkara begitu, dan jaksa bilang bahwa ini harusnya kalau eksepsi hanya aspek formal saja gitu dan suatu dakwaan. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya itu lagi cara pandang jaksanya keliru lagi tuh. Semua yang kami permasalahkan kemarin semua aspek formil tentang bagaimana pasal-pasal yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Tipikor, kita jelaskan semua. Semua itu aspek formil. Lalu kita bahas juga tentang bagaimana dakwaan tidak cermat, tidak lengkap. Kita jelaskan semua. Itulah namanya eksepsi. Gitu. Jadi kita tidak masuk ke pokok perkara, belum masuk sama sekali itu. Gitu. Jadi agak bingung kita karena memang kemarin jaksa lebih banyak menjawab hal yang lain yang tidak kita permasalahkan. Justru yang kita permasalahkan ya agak lari itu dari apa kita permasalahkan gitu. Makanya kita juga agak kurang puas dengan jawaban jaksa kemarin, ya. Makasih ya.
Ya. Oh, sampai jam ini. Kami Samping aja. Kita meeting. Bertemu kami tentunya menghormati keputusan Majelis Hakim atas eksepsi yang kami ajukan. Dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh Majelis Hakim. Jadi keputusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, 2 hari setelah tanggapan daripada jaksa penuntut. Jadi saya mengapresiasi bahwa pengadilan bergerak secara cepat dan efisien. Dan tentunya hari ini saya pertama mengapresiasi keputusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP yang terkait perkara saya harus segera disampaikan kepada kami sebagai terdakwa, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan, ya. Sekali lagi sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi, dan kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Kamis depan ya Pak ya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Mari mau berikan Oke, apa lagi? Oke, Pak Tom. See you. Oke. Ya. Tadi sangat benar-benar teguh untuk meminta audit BPKP. Boleh tolong dielaborasi terkait dengan hal ini? Iya, jadi memang itu betul-betul merupakan haknya dari terdakwa. Dan itu sudah kami permasalahkan sejak awal sidang. Tapi karena hakim pada waktu itu mengatakan bahwa nanti itu akan dipertimbangkan setelah putusan selah, makanya ini kami mengulangi kembali. Karena inilah sebetulnya kunci kita melihat bahwa betul-betul ada kerugian negara atau tidak. Bagaimana mekanisme penghitungannya? Karena kita ketahui BPKP dalam hal ini melaksanakan penghitungan ini jauh setelah Pak Tom dilakukan penahanan, ya. Dan Pak Tom baru sempat diklarifikasi itu tanggal 20 Januari tentang BPKP itu. Sedangkan penahanan bulan Oktober. Jadi pada waktu Pak Tom ditahan itu BPKP itu belum ada. Jadi kerugian negara yang selama ini disebut itu tidak ada. Nah sekarang katanya sudah ada, kenapa disembunyikan? Kenapa harus takut dihadirkan? Makanya tadi kami minta bantuan melalui Majelis Hakim berdasarkan dasar hukum yang kuat. Tadi kami uraikan, Majelis Hakim menerima bahwa BPKP harus dilampirkan sebagai satu salinan bukti yang diberikan kepada kami terdakwa dan penasihat hukumnya. Jadi poinnya ke sana. Tadi ada yang menarik bahwa Bapak bilang bahwa ini dilihat oleh publik sehingga penegakan keadilan, maksud penegakan hukumnya mau ditegakkan seadilnya ini, maksud Bapak seperti apa? Ya kita ketahui bahwa perkara Thomas Trekasi Lembong ini kan menarik perhatian publik. Masyarakat Indonesia semua mengikuti proses persidangan ini. Jadi kalau dalam proses ini ada yang salah, apakah itu jaksanya ataukah hakimnya, maka akan dinilai oleh semua masyarakat bangsa Indonesia dan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap penegakan hukum kita. Makanya itu tadi kami sampaikan semua dasar-dasarnya sangat jelas dan sangat clear. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusinya kami sampaikan juga. Dengan pertimbangan yang kuat tadi, hakim langsung memutuskan seperti itu.
Jadi harapan kita ke depan, ayolah kita bersidang secara fair, kita buka fakta-faktanya secara fair, tidak ada yang tutup-tutupin, supaya betul-betul penegakan hukum ini mencerminkan sikap kita yang ingin bernegara hukum itu tercermin dalam proses persidangan ini. Bang, Ya? ini kan masuk ke tahap pembuktian. Ada saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah pihak Bapak akan meminta untuk dihadirkan mantan Menteri Perdagangan setelah Pak Tom untuk katakan membandingkan kebijakan importasi gulanya seperti apa atau? Ya, itu nanti juga sudah merupakan pertimbangan kami. Karena begini, harus dianggap sama. Karena prosesnya sama. Sebelum dan sesudah Pak Tom prosesnya sama persis. Jadi kalau Pak Tom salah, maka salah semua. Tapi kalau Pak Tom benar, maka benar semua. Harus begitu cara berpikirnya. Karena tidak ada yang membedakan antara kebijakan Pak Tom dengan kementerian yang lainnya. Baik yang sebelum maupun sesudahnya. Ya, termasuk dari periode 2016 sampai kepada periode 2023. Semuanya sama. Ada tambahan? Jadi seperti yang sudah kita dengarkan, memang kita cukup menyayangkan atas putusan eksepsi, di mana hal yang paling kita sayangkan adalah majelis hakim tidak menguraikan apa korelasi pasal 14 dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan menambahkan apa yang disampaikan Pak Ari Yusuf Amir tadi, tentunya bahwa proses impor itu adalah proses yang normal, proses yang biasa saja. Jadi sebelum atau sesudah Pak Tom dengan melakukan hal yang sama, artinya itu tidak ada masalah gitu. Jadi ini bukan hal yang tindak pidana korupsi. Untuk itu kuncinya adalah ada di audit BPKP yang Pak Tom sendiri baru diklarifikasi tanggal 20 Januari 2025. Sedangkan dia sudah ditahan dari 29 Oktober 2024. Nah, audit itu akan kita dalami, akan kita uji dengan ahli-ahli dan para pakar keuangan. Nanti seperti apa kita saksikan di pengadilan. Kita akan uji semuanya di pengadilan. Oke, makasih kawan-kawan. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah ya Pak, mudah-mudahan Bapak minta auditnya semoga jadi Iya, nanti kita lihat auditnya. Bagaimana dari cara. Pak Anies.